Ini adalah HP keluaran tahun 2018 dan sekarang sudah tahun 2022. Untuk umurnya sudah sekitar 4 tahunan guys. Dibuat ngegame dengan settingan tinggi juga masih lancar-lancar aja. Apakah masih worth it di tahun 2022? Ya, ini adalah Samsung Note 9, yang dimana saya dapat HP ini untuk harga bekasnya sudah di sekitaran 3 jutaan guys. Yang dulu ketika launching harganya 13 jutaan, sekarang sisa 3 jutaan. Ya, dan turunnya sangat banyak sekali cuy. Tapi pertanyaannya, apakah untuk HP ini masih worth it di tahun 2022? Oke, dan kita bakal review di sini. Siapa tahu kalian juga ingin mencari Samsung Note 9 di tahun 2022 ini. Dan saya juga akan berbagi pengalaman apa saja untuk plus minusnya ketika memakai HP ini di tahun 2022. Yang pastinya saya dapat HP ini masih dalam keadaan yang sangat mulus sekali, normal dan tidak ada minus guys. Saya juga heran, padahal ini adalah HP 4 tahun lalu. Sepertinya bekas orang yang memakai ini itu sangat merawat HP Samsung Note 9 ini. Dimana untuk di bagian backdoor dari Samsung Note 9 ini juga terlihat sangat bersih dan tidak ada bekas jatuh sama sekali. Very nice. So jadi ini sangat langka sekali teman-teman. Lalu di bagian layar ini juga LCD-nya bersih, tidak ada shadow ataupun green screen. Dan untuk di bagian kecerahan di luar ruangan ini juga masih sangat terlihat jelas ya teman-teman. Untuk di bagian layarnya juga sudah melengkung. Ini adalah HP 3 jutaan yang menurut saya paling pas ya, karena di atasnya ini ada Samsung Note 10 dan 10 Plus itu harganya sudah sekitar 5 jutaan ke atas untuk harga bekasnya. Nah, di Samsung Note 9 ini di bagian dagu sama dahi itu masih terlihat tebal, bagian atas bawahnya ya masih terlihat tebal, tapi kalau menurutku desainnya ini tidak membosankan guys. Dan untuk di tahun 2022 menurutku ini masih cakep-cakep aja ya. Beralih ke sektor layar, dimana untuk layarnya ini sudah menggunakan Super AMOLED dengan dukungan HDR10, yang tentunya jika dibuat nonton film atau nonton YouTube ini udah oke punya. Untuk kualitas layarnya bagus, cerah, saturasi, detail punya. Dan untuk tipe dari Samsung Note 9 ini bentuknya tidak panjang ya, untuk layarnya dia lebih ke melebar sih teman-teman. Jadi untuk kualitas layar di tahun 2022 masih sangat worth it sekali. Lalu kita tes untuk responsive touch-nya seperti apa, dan kita bakal tes di sini pakai aplikasi RealDrop. Oke, dan untuk touchscreen-nya sampai detik ini masih tetap sangat responsif sekali, tidak ada kendala, tidak ada delay touch maupun ghost touch. Very nice. Oke, dan untuk di bagian kamera gimana bang? Nah, di bagian kamera yang paling saya suka adalah hasil videonya yang sudah bisa merekam Ultra HD di 60 fps. Ya, dan untuk hasilnya juga tidak mengecewakan. Dan untuk sampelnya kalian bisa lihat video yang berikut ini. Ini adalah perekaman video Samsung Note 9 di resolusi 1080 pixel dengan 30 fps. Dan kurang lebih untuk hasilnya seperti ini guys. Kalau saya lihat di layar monitor ini cukup bersih ya teman-teman. Bahkan untuk stabilisernya juga bagus, ketika gerak seperti ini itu tidak berbayang ya teman-teman. Untuk HDR-nya juga dapat. Oke, dan kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Coba kita zoom di sini. Oke, untuk zoomnya agak cepat ya teman-teman, jadi tidak terlalu smooth. Lalu ini hasil autofokusnya guys, kurang lebih seperti ini. Very nice, cukup cepat untuk hasil perpindahan fokusnya. Dan ini adalah sampel hasil foto yang saya take pakai Samsung Note 9. Untuk hasil fotonya saya suka di sini, terlihat detail, cerah, dan ketika di luar ruangan seperti ini terlihat natural. Untuk warnanya seperti apa adanya. Untuk siang hari menurut gua udah bagus, tapi kalau untuk malam hari masih terlihat noise. Oke, dan kita beralih ke bagian performa. Saya tes di Antutu versi 9.3.8 mendapatkan skor sekitar 300 ribuan. Dan untuk skor ini menurut saya masih lumayan ya di tahun 2022, meskipun memang tidak terlalu tinggi.
Nah, karena saya penasaran, saya langsung aja tes di PUBG Mobile, mendapatkan grafik apa ya guys ya. Dan di sini untuk grafiknya, untuk grafik smooth bisa frame rate ekstrim, tapi kalau HDR frame rate-nya sampai ultra. Dimana kita bakal menggunakan settingan seperti ini dan langsung aja kita tes ke dalam gamenya. Oke cuy, jadi di sini kita sudah menggunakan grafik HDR Ultra dan ini di peta yang terbaru ya, yaitu peta Nusa yang saya rekam per tanggal 26 September 2022. Oke, dan kita bakal tes di sini, tapi saya tidak bisa menampilkan FPS-nya. Namun di sini saya bakal lihat untuk perkiraan FPS-nya, kira-kira aja ya dapat berapa FPS. Nah, kalau keadaan seperti ini ketika turun, ini seperti sekitar 30 FPS. Karena memang ini tidak terlalu smooth ya, tapi masih terlihat playable guys. Oke, dan kita coba cari senjata dulu. Dan untuk grafiknya ini terlihat udah bagus. Oke, kita coba ke sana. Dan ini seperti 30 fps guys. Terlihat seperti 30 fps. Oh, ada kolam renang ternyata. Tapi ini masih playable banget sih. Dan untuk warna layarnya juga bagus. Untuk touchscreen juga cukup responsif. Nanti kita bakal tes gironya juga ya teman-teman. Oke, kita coba ambil senjata dulu. Jadi untuk layarnya ini terlihat nyaman karena terlihat lebar guys. Bukan memanjang ya, tapi melebar. Kalau dibilang mulus, ini juga tidak terlalu mulus. Tapi kalau dibilang berat, ini juga tidak terlalu berat. Jadi ya gimana ya, cukupan aja sih kalau dibuat untuk settingan grafik rata kanan. Mungkin kalau ingin lebih mulus, kalian bisa gunakan grafik yang rendah guys. Tapi menurutku untuk grafik ini masih playable ya teman-teman. Oke ya, jadi kita bakal tes giroskop di sini. Saya hampir kelupaan. Saya setting dulu untuk giroskopnya, sepertinya di bagian ini ya. Nah, ini dia untuk bagian giroskop. Oke, kita tes di sini untuk giroskopnya. Masih lancar ya teman-teman. Sepengalaman memang giroskop Samsung itu yang termulus sih guys ya. Karena kan Samsung terkenal dengan VR-nya ya teman-teman. Pasti giroskopnya oke punya dong. Ya, dan kurang lebih untuk performanya seperti ini, seperti yang kalian lihat di layar. Dan karena saya menggunakan WiFi, di sini untuk suhunya masih stabil-stabil aja. Beberapa menit bermain masih adem-adem aja guys. Tapi tidak tahu nanti kalau 15 menit ke atas. Oke, setelah sekitar 15 menit bermain, hangatnya di bagian backdoor dan di bagian bezel samping, bagian atas ya teman-teman. Lumayan hangat tapi tidak terlalu mengganggu. Jadi disarankan kalian pakai casing atau fan cooler ketika main game berat dengan settingan yang tinggi. Dan untuk game kedua yang saya tes di sini adalah Tower of Fantasy. Dan kita lihat untuk grafiknya. Di sini saya menggunakan resolusi HD. Untuk FPS-nya saya pakai yang 45 fps dan untuk grafiknya memakai yang seimbang. Oke, langsung aja kita tes ya. Kalau bisa settingan seperti ini aja menurutku udah bagus sih. Oke, dan kita tes di sini. Sepertinya masih playable ya kalau dilihat seperti ini dengan settingan seimbang. Kita coba untuk ketemu musuh. Tapi sepertinya ini tidak 45 fps ya. Ini juga lagi-lagi terlihat seperti 30 fps guys. Tapi memang masih playable. Meskipun ada beberapa frame drop yang sangat terlihat ya, seperti kalian lihat di layar. Tapi untuk performanya masih oke sih teman-teman. Ya, dan untuk settingan menengah ini masih worth it sih guys. Tapi tentunya kalau kalian ingin lebih lancar, kalian bisa coba settingan yang rendah aja. Tapi kalau kalian ubah ke setting yang rendah nanti jadi burik ya gambarnya. Mending yang seimbang aja seperti ini. Ini aja terlihat gak terlalu detail sih karena pakai yang resolusi HD. Dan ini masih oke, masih lancar-lancar aja. Untuk warnanya juga bagus. Dan tentunya HP ini lebar ya. Jadi kalau dibuat untuk main game, ini mapnya jadi terlihat lebih luas ya dibanding HP yang tipe panjang guys. Oke, dan setelah ini aku bakal bahas tentang beberapa kekurangan dan kesimpulan ketika memakai Samsung Note 9 di tahun 2022.
So mungkin kekurangan pertama adalah di masalah pengecasan, karena untuk fast chargingnya hanya 15 watt. Jadi mungkin membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk ngecas, atau mungkin bisa lebih jika sambil kalian pakai ya, dan menurut saya cukup memakan waktu sih teman-teman. Mungkin buat kalian akan sangat terasa jika kalian sudah terbiasa menggunakan HP yang sudah support pengecasan 33 watt, atau mungkin kalian sudah menggunakan pengecasan HP yang fiturnya ada VOC atau Super Dart dan lain sebagainya. Jadi ketika memakai Samsung Note 9 ini terasa agak lama ya untuk pengecasannya. Ya mungkin itu menurutku adalah salah satu kekurangan. Kalau untuk masalah boros atau tidak itu relatif ya teman-teman, karena HP ini sudah berumur 4 tahun, dan kalau untuk unit yang saya dapat di sini masih terlihat awet. Jika dipakai untuk sosmed mungkin saya cas itu sehari sekitar 1-2 kali aja, tapi kalau untuk gaming ya bisa sampai 3 atau 4 kali. Ya tapi dibalik beberapa kekurangannya menurut saya ini masih oke di tahun 2022. Cuman memang umurnya sudah 4 tahun, jadi mungkin ketika kalian berencana untuk membeli bekas, apalagi yang udah berumur 4 tahun, ya tentunya sudah siap dengan resiko ya teman-teman. Tapi juga semua tergantung dari pemakaian kita. Kalau kita pintar ngerawat, tentunya HP-nya juga bakal awet-awet aja guys. Jadi mungkin seperti itu pengalaman saya memakai Samsung Note 9 di tahun 2022. Ya, kalau ada pertanyaan kalian bisa komentar aja di kolom komentar. So mungkin sekian review dari Ruang Senja ID, semoga dapat bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe di Ruang Senja ID untuk dapat tutorial dan review berikutnya. Ruang Senja ID pamit dan see you next video. Bye bye.